Saya sebagai penulis, di dalam penjara tidak boleh ada buku, tidak boleh ada buku tulis, tidak boleh ada alat tulis, tidak ada buku yang bisa dibaca. Ini siksaan intelektual. Tetapi saya menemukan, saya punya langit, ada ruang. Nah, langit dan ruang itu kertas kosong. Orang tua saya juga kalau ada raport ya kan, saya minta suruh menulis tanda tangannya. Saya ajarin, saya pegangin jarinya, Sukadana. Tangannya kaku, biasa megang arit, cangkul, dan saya pegang-pegang. Akhirnya dia tertawa ketika bisa menulis su, jadi cuma su saja. Ini saya tertawa tapi saya sakit. Dan bagaimana bisa membebaskan diri dari keterkungkungan yang ada di misalnya kurikulum gitu ya, terkungkung. Kita harusnya bisa juga mengatakan, kita mau belajar itu kan bisa di mana-mana sebetulnya, bukan hanya di tembok-tembok sekolah. Efek dari hasil awareness itu, tapi sekarang yang terjadi adalah ripple effect itu jadi tujuan utama. Halo, selamat siang. Selamat datang kembali di Bening Podcast. Hari ini saya bersama-sama dengan Yulia kembali. Dan kami berdua akan ngobrol dengan tamu very special, Pak Putu. Selamat datang. Pagi, Mbak. Dan Yulia, selamat datang kembali. Selamat datang, selamat pagi, Mbak Yulia. Iya, ini pagi ya, masih pagi. Tadi aku bilang selamat siang, sorry, selamat pagi. Oke, jadi kita kenalan dulu ya, teman-teman. Kita akan berkenalan dengan Pak Putu. Kalau dengan Bu Yulia tampaknya sudah cukup kenal, jadi tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Perlu Pak Putu So saja. let us go straight to Pak Putu. Jadi a little background ya. Jadi Pak Putu ini adalah seorang seniman, seorang penulis. Dan juga pendiri dari Taman Sringanis. Ya, jadi Taman Sringanis ini adalah sebuah kebun, ya, sebuah kebun. Di sana banyak tanaman obat-obatan, dan di situ juga fokusnya adalah pada kesehatan, ya. Jadi kesehatan dan bagaimana kesehatan itu bukan hanya kesehatan jasmani ya, tapi kalau menurut saya juga kesehatan jiwa, kesehatan rohani juga menjadi fokus dari kegiatan-kegiatan di Taman Sringanis. Nah, tapi agar bisa mengenal lebih baik ya, mungkin saya beri kesempatan dulu ya pada Pak Putu. Jadi Pak Putu, kalau bisa dijelaskan sebentar aja mungkin Taman Sringanis ini bagaimana bisa kemudian menjadi ada gitu ya, dan mungkin tujuan besar biar mendengar langsung dari Pak Putu. Silahkan Bapak. Ya, Mbak Dami, ini Taman Sringanis bukan barang jadi-jadian sejak awal sudah diprogram, tetapi sebuah wujud dari kebutuhan menjawab tantangan masyarakat. Itu besarannya itu ya. Apa tantangan masyarakat? Tantangan masyarakat yang utama adalah menghancurkan batas-batas yang membelenggu kehidupannya. Itu ide dasarnya. Wow. Oleh karena itu kita memfasilitasi semua orang yang berkenalan baik secara individual ataupun secara kelembagaan untuk merobohkan pagar-pagar yang mengungkung mereka. Setidaknya pikiran mereka terkungkung. Latar belakang dari saya sendiri menemukan istilah-istilah yang rodo memabukkan seperti itu. Saya 10 tahun di dalam tahanan Orde Baru. Basic saya adalah pengarang. Kemudian saya juga sebagai jurnalis sejak muda. Kemudian lagi saya bertemu dengan hal-hal yang menyebabkan antara hidup dan mati, yaitu keterkungkungan, baik fisik maupun pikiran. Nah, keterkungkungan ini
ternyata bukan membuat semua orang menjadi lemah. Dia menjadi kreatif. Nah, kreativitas inilah yang menuntun saya dari satu step kehidupan ke segmen-segmen yang lainnya, sampai ketemu sama Pak Damandi, sampai ketemu dengan Mbak Yulia dan lain-lainnya pada pagi ini. Itulah. Oke, itu saya terkesima mendengar Iya, sama. keterkungkungan. Dahsyat. Betul. Ini berarti kan membebaskan ya. Sebetulnya daya Ya. kreativitas yang membebaskan, how to liberate yourself gitu ya. Ya, betul. Kalau betul. misalnya dikaitkan dengan Bapak tadi ya, secara fisik, keterkungkungan secara fisik, kan sekarang kita baru kemarin memperingati 100 harinya Pram gitu ya. Terus kemudian ada Bapak, ada juga misal Nelson Mandela. Pokoknya ada banyak orang yang memang dikungkung secara fisik begitu. Kalau kita bicara masalah membebaskan ya, apa kira-kira bisa Bapak berbagi gitu strateginya, atau apa Bapak temukan cara membebaskan tadi ya, selama berada dalam keterkungkungan fisik itu seperti apa, Pak? Ya, saya menyadari sepenuhnya keterkungkungan ini justru ketika saya ditahan di penjara selama 10 tahun oleh Orde Baru tanpa pengadilan. Sejak ditangkap tahun 66 sampai dibebaskan pada tahun 76, ternyata isinya bukan hanya penderitaan. Isinya adalah pancingan ya, stimulation yang memancing kita untuk menemukan hal-hal baru yang bisa kita lakukan untuk membongkar semua keterkungkungan itu. Antara lain, saya sebagai penulis, di dalam penjara tidak boleh ada buku, tidak boleh ada buku tulis, tidak boleh ada alat tulis, tidak ada buku yang bisa dibaca. Ini siksaan intelektual. Tetapi saya menemukan, saya punya langit, ada ruang. Nah, langit dan ruang itu kertas kosong yang bisa kita tulisi. Lalu menulis apa? Dengan apa? Dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini bukan dongeng. Iya. Tapi ini adalah pengembangan imajinasi. Bisa nggak kita berimajinasi? Ya. Jadi saya menggunakan kesempatan berimajinasi itu, sehingga teman-teman yang tidak paham si Putu sedang gila, komat kamit sendiri dan lain sebagainya. Karena saya menemukan kata-kata misalnya, itu saya ulang-ulang supaya nggak lupa. Misalnya apa, Pak? Saya kasih satu puisi yang masih ingat sama saya. Iya. Puisi itu judulnya Siapa. Hijau, 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 membangun bayangan gelap. Bintang-bintang gemerlap, membiaskan warna darah. Ketika ia lewat, tercium bau mayat. Wah, saya berjuang habis-habisan mempertahankan puisi itu, saya ingat sampai saya bebas. Wow. Banyak puisi yang rontok, saya cuma ingat sepotong, 2 potong. Dan jadi menemukan kata yang imajinasi itu, bukan knowledge ya, saya baca di depan ya. Imagination, membayangkan di dalam ruang yang penuh keterkungkungan itu ujian besar. Dan Bapak sudah melampaui semua itu. Dan saya merasa lulus. Karena saya mampu membuat puisi tentang penjara, saya membuat cerita pendek tentang kehidupan di penjara, tentang perempuan-perempuan yang ditinggalkan suaminya, dibunuh atau ditahan, bagaimana dia memelihara anaknya, memelihara kesehatannya sendiri. Dan berbagai hal yang itu tidak bisa terjadi di luar penjara.
Itu saya mampu merekamnya, saya mampu meliputnya. Bagaimana cara merekamnya itu dengan aktivasi semua senses begitu ya. Iya. Jadi bukan hanya kalau sekarang pendidikan kalau hafalan ya, Mm-mm. kan knowledge-nya dapat tapi dihafal jadi kayak robot ya. Tapi Iya. nampaknya Pak Putih kalau dalam itu ingat sampai kuat begitu, dia diaktifasi semua begitu rasanya juga dan lain sebagainya. Iya, susah juga mengatakannya. Semua yang ada pengalaman batin ya, pengalaman fisik disiksa dan sebagainya, itu kan kayak relief di dalam hidup kita. Mm. Dia bisa tidak lengkap, tetapi yang tidak lengkap ini, yang bagian-bagian ini akan memancing kelengkapan berikutnya. Di situ kan imajinasi. Saya berhasil membuat trilogi novel tentang Orde Baru. Satu tentang kehidupan di penjara, kedua kehidupan perempuan dan anak-anaknya bertahan hidup di bawah penindasan di luar penjara, dan ketiga bagaimana tahanan sesudah dibebaskan juga menghadapi berbagai macam tantangan. Itu berhasil saya tulis. Saya berhasil menulis beberapa puisi yang sekarang ya sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing. Ya itu saya mensyukuri pemberian alam Iya. untuk bertahan hidup. Oke. Jadi kalau tadi kami diskusi tentang pendidikan ya, ada 3 tujuan pendidikan. Ini mendengarkan cerita Bapak ya tadi kami sebelum ini baru rekaman ya Pak ya, dan tadi mengingatkan bahwa Bapak saya dulu mengatakan ada 3 tujuan pendidikan itu. Pertama adalah how to make a living. Tujuan pendidikan kedua adalah how to lead a meaningful life. Dan yang ketiga adalah how to ennoble life. Mendengarkan kisah Bapak ini saya langsung teringat ayah saya gitu, bahwa ternyata tujuan pendidikan yang kedua dan ketiga, how to lead a meaningful life and how to ennoble life, itu Bapak sudah rengkuh, Bapak sudah raih, Bapak sudah peluk itu semuanya. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kami ya Pak ya. Kami sekarang melihat bahwa pendidikan itu sangat mereduksi kemanusiaan itu sendiri. Iya. Gimana menurut Bapak? Saya sangat membedakan proses pembentukan pencitraan artificial image dengan pembobotan pribadi. Pembobotan pribadi ini adalah personal branding. Jadi dia tidak peduli lagi dengan pencitraan. Dia mau mengukuhkan dirinya. Inilah saya, I prove my life. This is me. Saya dianggap kecoa oleh Orde Baru. Saya dalam diri saya, I will prove that I'm human. Ya. Jadi membuat tantangan sendiri terhadap diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan. Tetapi ketika kita melangkah melewati kemampuan ini secara berpura-pura, itu pencitraan. Sejatinya menemukan dirinya ya. Iya, empowering self, betul. Nah, Taman Seringanis juga begitu. Saya tidak punya pengetahuan tentang ilmu yang harus dicapai di universitas. Juga saya tidak membawa sesuatu yang baru kepada masyarakat yang datang atau yang mengundang kami. Tapi kami cuma melakukan justifikasi. Pembenaran, kalau sakit perut tidak bisa buang angin, pakai bawang merah yang diparut tambah minyak kayu putih, tempelkan di perut. Wah, kamu belajar di mana itu? Saya belajar dari nenek moyang saya. Pengalaman saya di Bali begitu. Ya kan? Kemudian menceret di hari, tidak ada nurit dan lain sebagainya. Lalu apa yang dilakukannya oleh orang tua? Serabut kelapa dibakar, abunya itu dikeruk, dimasukkan ke dalam air hangat, ya kan, dicampur dengan gula. Terus itu diminum, itu sama dengan nurit, karbon. Kan? Iya. Oh my. Ya kan. Nah, kebetulan saya dulu senang mendengarkan kata balian ini, the healer ya, traditional healer ya.
tentang berbagai macam cara mengatasi penyakit yang ada pada tubuh saya, juga cerita-cerita Balian ini untuk mengatasi penyakit ponakan saya, ibu saya, disuruh mencari pohon ini, tanaman itu. Itu melekat gitu. Jadi kebetulan perpustakaan hidup dulu itu memberikan itu. pembekalan saya sejak kecil, ya secara informal teaching ya kan. Ya modalnya itu. Sehingga saya juga nggak bisa bilang atau berani mengatakan Taman Sringani sesuatu ini lembaga kursus, lembaga pemberdayaan. Nah. Tapi justru seperti ini, kalau istilahnya mungkin Bapak tidak meletakkan istilah itu, tapi saya melihatnya itu adalah inklusif sosial medium gitu. Tapi justru itu yang disebutkan, balik lagi kita ngomong tadi masalah IPBES ya. Katanya kalau untuk mentransformasikan suatu sistem yang diperlukan adalah inclusive learning medium, tapi bukan expert syndrome. Kalau kita sudah memposisikan kita adalah suatu expert, maka kita akan berhenti sebagai pembelajar yang baik. Tapi dari uraian Bapak ini sebetulnya pembelajar yang sangat luar biasa begitu. Karena apa? Dari experience base ya, dari apa yang dilihat, dicermati, lihat dari praktik-praktik orang tua tradisional seperti apa, itu kan dicermati ya. Kemudian itu tidak berhenti ketika badannya dikungkung pun secara fisik. Pembelajaran itu terus berlangsung. Nah, ini membuktikan bahwa memang dalam proses pembelajaran dan untuk menjadi pembelajar yang baik, daya imajinasi itu mempunyai peran yang sangat luar biasa. Daya imajinasi yang diaktifasi oleh semua sensus. Pemaknaan itu Betul. tadi, pemaknaan terhadap semua yang dialami. Perlu saya tambahkan ya, saya lahir dari keluarga petani yang buta huruf. Oh, wow. Di rumah saya, waktu saya belum bersekolah, tidak ada alat tulis, tidak ada kertas, tidak ada buku. Kenapa begitu? Karena Belanda membuat peraturan melarang petani itu bersekolah, kecuali petani kaya atau ada di antara keluarganya yang sudah menjadi amtenar. Nah, ibu bapak saya petani tukang cangkul, yang hidupnya dari pagi sampai sore mengolah tanah, nggak punya hak untuk sekolah. Nah, hal seperti itu sejak kecil membangun dendam saya Untuk sekolah. untuk lebih menjadi orang yang lebih dari orang tua. Orang tua saya juga kalau ada raport ya kan, saya minta suruh menulis tanda tangannya. Saya ajarin, saya pegangin jarinya, Sukadana. Tangannya kaku. Biasa megang arit, cangkul, dan saya pegang-pegang. Akhirnya dia tertawa ketika bisa menulis su. Jadi cuma su saja, kan, su saja. Ini saya tertawa, tapi saya sakit. Saya sakit. Juga dengan invasi turisme sejak tahun 1929 Bali dijadikan museum hidup. Saya korengan, saya ambeien, batuk darah. Datang serombongan turis ke kampung. Oh, Balihud. Saya ngerti maksudnya Balihud. Bali bagus. Pikir saya apa yang disebut bagus? Orang kita korengan, kurang makan. Awas ya nanti. Kalau saya sudah besar, saya mau kencing di negerimu. So did you do that? Dan saya kencing. Dan saya kencing di kaki Tour Eiffel. Saya kencing dekat WC-nya Liberty, patung Liberty. Itu kan kenakalan itu. Iya. Ya, tapi saya merasa happy aja dengan kenakalan seperti itu. Sampai sekarang saya sering jahil. Hati-hati aja kalau ketemu saya. Bisa dijailin. Nggak kelihatan Pak Jailnya. A very humble and wonderful man. Itulah Okay. yang bisa saya ceritakan. Ya. Tapi itu ada turning point ya. Kalau kita lihat ya, ada titik balik yang misalnya tadi Bapak menceritakan titik baliknya masa kecil ketika itu dihantam langsung oleh poverty, maka akan sebetulnya tadi dari istilah kenakalan itu jadi berubah menjadi satu
semangat energi yang sangat Energi besar positif. begitu ya, karena diterjemahkan dalam perilaku seperti itu, tapi sebetulnya itu energi yang sangat besar ya, dan juga tidak mudah untuk menemukan energi yang sangat besar selama fisik dikungkung, terus kemudian tetap mempertahankan apa yang ada dalam imajinasi itu tadi ya. Itu mengapa hal tersebut sangat penting misalnya buat Bapak, misalnya dari tadi dalam keterkungkungan fisik itu harus bisa tetap mengasah gitu ya, mengingat tadi semua harus mengeksersis terus gitu, ingatan dalam membuat puisi dan lain sebagainya, mengaktifasi semua rasa. Mengapa hal itu penting buat Pak Putu? Saya dari kecil kepingin jadi penulis, kepingin jadi wartawan. Dan saya SMA kelas 2, saya sudah mengantungi kartu per. Mengikuti kursus tertulis wartawan dari Jogja. Ya kan? Nah, ini ternyata sebuah acuan dan secara otomatis menggunakan daya pikir saya untuk mau tahu lebih banyak, semacam investigasi, kepingin tahu gitu. Nah, itu mungkin ya kan. Yang lainnya adalah cita-cita keberlanjutan itu yang selalu mendorong, yang oleh sebab-sebab tertentu menjadi dibatasi. Misalnya saya menulis, di mana-mana saya bilang menulis, writing is struggle to against the humanity. Secara sadar saya bilang itu. Writing is struggle to be human against. Karena saya merasa dikecewakan oleh penguasa. Sejak saya ditahan sampai dibebaskan, bahkan sampai Orde Baru tumbang pun, semua dibatasi. Saya tidak boleh lagi jadi wartawan, tidak boleh lagi menjadi penulis, tidak boleh lagi menerbitkan buku, tidak boleh jadi pendeta, tidak boleh jadi bla 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 bla, tidak boleh semua. Nah, sehingga saya harus menciptakan celah yang bisa saya masuki. Saya menulis di koran yang tidak populer, di majalah Femina, di majalah lain-lain yang lepas dari perhatian pemerintah, penguasa untuk membatasi. Saya berhasil menjadi juara untuk kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian ada larangan baru. Kalau mengikuti kompetisi yang diadakan oleh pemerintah, harus ada surat bebas G30S yang tidak mungkin saya dapat. Berarti saya di stop di situ. Tapi jalan masih terbuka. Jalan masih terbuka. Jadi Pak Putu ini dengan segenap keterkungkungan yang sebenarnya setelah keluar dari penjara, Bapak juga masih terkungkung oleh pembatasan, dikungkung oleh pembatasan itu. Tapi Bapak selalu tetap menemukan selalu celah-celah untuk to be human. Bapak tetap bisa itu esensinya mempertahankan tuh, to be human. Bapak tidak marah, Bapak tidak benci, tapi Bapak tetap menjalankan semua ini dengan segala keberanian yang ada, to be human itu ya Pak ya. Kalau dengar dari uraiannya Pak Putu, sangat resiliensi sekali ya. Bapak sangat resilient, sangat tinggi. Bapak resiliennya. Jadi pembelajar yang baik sebetulnya resiliensinya sangat tinggi ya. Iya. Dan bagaimana bisa membebaskan diri dari keterkungkungan yang ada di misalnya kurikulum gitu ya, terkungkung. Kita harusnya bisa juga mengatakan, kita mau belajar itu kan bisa di mana-mana sebetulnya, bukan hanya di tembok-tembok sekolah, bukan hanya di rumah, di keluarga, tapi bisa belajar di luar, apalagi dengan internet ya. All this imagination, yang penting itu mungkin imajinasi itu ya Pak ya. The imagination to be who you truly are, itu kayaknya penting. Iya, tapi sekarang kita ini kan melihat ya, kalau tidak salah, saya lihat ini orang dididik untuk menjadi user, pemakai, bukan maker, bukan pencipta. Nah, pencipta ini membutuhkan bukan knowledge, membutuhkan imajinasi. Ini yang tidak ada. Dulu saya sempat jadi guru SMA, tapi saya hanya mau mengajar sastra Indonesia. Karena Karena dengan sastra Indonesia saya mengembangkan
imajinasi murid. Oke. Anak-anak sekolah itu jarang saya ajar di sekolah. Saya bawa keluar, baca cerita pendek, kamu ngerti enggak artinya kalimat ini dan lain sebagainya. Itu sebelum saya ditangkap. Iya. Tahun 64 itu saya jadi guru. Oke. Jadi dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan berkesenian di luar sekolah. Itu yang Muridnya kan. penting. Ya tidak tahulah saya dapat ilmu kayak apa seperti itu dari mana itu. Saya juga tidak punya ijazah apa-apa. Menarik ya, esensinya kalau kita bicara masalah inovasi ya. Maker itu sebetulnya inovasi kan. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita mau maker, jadi seorang maker atau inovator ya, itu kan rethinkingnya berbeda ya. Ada yang rethinking cycle, ada yang satunya lagi overconfidence cycle. Tapi Bapak tuh menerapkan yang namanya rethinking cycle gitu. Kan rethinking cycle dimulai dari tadi ungkapan Pak Putu ini luar biasa gitu. Tapi terus kemudian selalu ada ungkapan saya tidak humility-nya tuh jelas gitu. Karena rethinking cycle itu dimulai dari kerendah hatian, ke humility itu. Dia akan terus kemudian beralih juga kemudian doubt, meragukan. Jadi meragukan semuanya. Nanti karena dia juga curiosity. Curiosity sangat tinggi, jelas-jelas Pak Putu itu curiosity sangat tinggi. Mungkin itu modalnya satu. Nah, itu akan menghasilkan discovery. Rethinking cycle itu menghasilkan discovery begitu. Maka tadi yang maker itu tadi discovery-nya banyak. Mungkin di karyanya Pak Putu gitu ya, tadi ya disebutkan knowledge product-nya gitu. Karena dimulai dari rethinking cycle itu. Coba kalau kita dimulai dari tadi expert syndrome itu. Expert syndrome itu bukan rethinking cycle tapi overconfidence. Overconfidence itu dia merasa dia sudah pengetahuan yang sudah absolut. Maka hasilnya juga dia tidak akan menemukan, tidak akan discovery. Tidak ada hasilnya itu hanya justified. Oke, saya tahu teori ini, dia hanya menjustifikasi apa yang sudah orang lain temukan. Kalaupun tingkatnya begitu, bukan menemukan sesuatu yang baru, tapi menjustifikasi begitu. Tapi mencari sesuatu yang baru juga nggak mudah ya soalnya ya. Nah, kan harus ada ruang untuk itu. Makanya kan ruang untuk kreativitas ya tadi ya. Ketika ungkapan misalnya dikungkung secara fisik, oh ada ini, ada apa, langit, apa itu sebetulnya kan menemukan celah resiliensi itu ya. Jadi kreativitas tidak akan ada kalau tidak ada atribut resiliensi. Karena kalau tidak ada atribut resiliensi, dia akan ya sudah menerima apa adanya gitu. Dia tidak akan mencari celah itu tadi. Kalau resiliensi dia kan akan mencari terus gap celah gitu ya. Gitu. Katanya, kata pendidikan, kita balik lagi ke pendidikan ya. Kalau pendidikan katanya yang tertinggi itu kalau kata Paulo Freire itu pedagogic of the operation itu sebetulnya kan munculnya awareness ya. Tingkat tertinggi ya, awareness katanya begitu ya. Tapi juga ini ada lagi ternyata ini self consciousness juga ya. Self consciousness juga itu menavigasi eksplorasi kita gitu dalam ruang ingin menavigasi dalam hidup gitu. Nah itu jadi esensinya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pendidikan hanya menjadikan tadi user saja, berarti kan balik lagi kita ke tujuan pendidikan. Kalau user itu berarti ya survive. User itu bisa survive kok gitu. Tapi kan kalau misalnya mau di-upgrade tanda kutip, upgrade ke yang level berikutnya ya tidak bisa. Ya karena sekarang kita tadi Bapak sudah mengatakan kita sekarang jadi user, kemudian kita menjadi zombie lah gitu ya. Kita tuh rame-rame jadi zombie dari orang-orang tertentu yang menguasai teh dan uang gitu ya, sehingga dia menciptakan all this new teknologi, terus kita rame-rame menjadi zombie memanfaatkan itu semua. Jadi sebetulnya kita living in the world saat ini adalah saat yang sangat memprihatinkan, di mana begitu 8 miliar orang itu dikuasai hanya oleh 0,001%. So let us stop being a zombie. Ya, jadi mungkin. Tapi jangan sampai nanti setelah ngobrol gini orang, makanya kita harus pinter tehnya. Nah itu, saya ada pengalaman ya. Maaf ya. Kami kan punya program melatih ibu-ibu rumah tangga menguasai pijat rasional. Ya kan? Pijat rasional. Artinya pijat yang dasar ilmunya jelas, tidak asal mijat-mijat saja. Saya menciptakan buku, saya menyusun buku, aku pressure. Nah, setiap akhir pembelajaran teori ngomong, praktek mijat, itu kami mengadakan
ceritanya evaluasi terhadap para peserta ini, kader-kader desa. Yang muncul dari mereka adalah mereka merasa mempunyai harga diri yang lebih tinggi sesudah bisa memijat. Wow. Kenapa, Bu? Saya bilang, biasanya kalau saya lewat di depan rumah orang sebelum bisa mijat, nggak ada yang mangguk-mangguk, nggak ada nyapa saya selamat pagi, Bu. Gitu. Sekarang sesudah saya bisa mijat dia, mijat orang lain, mijat anggota keluarga saya, orang banyak, Bu mau kemana, Bu? Nggak mampir dulu. Jadi dia menemukan dirinya sesudah dia bisa melakukan pertolongan bijat. Lalu hal yang lain apa? Hal yang lain adalah indirect income. Biasanya duit itu dia belikan obat-obatan pereda rasa sakit. Sekarang dia nggak gunakan karena dia sudah bisa mijit. Jadi saya ledekin, wah kalau gitu ibu sekarang bisa tiap hari beli lipstick dong. Karena sudah bisa, tidak usah lagi menggunakan uang untuk beli obat atau tawa kan. Jadi ada dua hal yang penting, increasing awareness bahwa dia berguna. Dia mempunyai kemampuan menolong orang lain. Dia bisa menghemat biaya obat rumah tangga, tidak usah membeli. Oke. Itu ripple effect ya, berarti yang tertarik dari tadi uraiannya Bapak. Sebetulnya ripple effect dari hasil awareness itu, tapi sekarang yang terjadi adalah ripple effect itu jadi tujuan utama. Jadi yang diceritakan oleh Bapak itu kan tadi dampaknya ya, ripple effect dari awareness itu ya. Tapi awareness itu yang tujuan utamanya. Ripple itu kan artinya kalau kita ngelempar air, ngelempar batu di air, terus ada, kemudian ada ya, riak-riak yang muncul. Gitu. Nah, jadi sebetulnya yang Bapak ceritakan itu kan tadi riak-riak. Iya, makasih menjelaskan. Iya, tapi sekarang malah yang riak-riaknya itu jadi tujuan. Bukan orang yang ingin dihargai, batunya itu, gitu. bukan batunya. Karena kalau misalnya awareness itu tadi kan bacalah martabat ya, itu sebenarnya kan esensinya kan, tapi kan itu riak-riaknya itu adalah misalnya tadi indirect income apa, tapi itu sebetulnya kan riak-riak, ripple effect gitu ya. Nah itu sih yang aku lihat. Jadi esensinya tuh seperti itu. Mungkin kita salah ini ya, bidik apa ya kita intinya apa ya, ini kita juga waktunya sudah cukup ya, jadi mungkin mau ngucapin terima kasih pada Pak Putu. Tapi apa ya yang kalau mau in a nutshell ya, apa yang baru kita diskusikan tadi ya, kalau saya sangat terkesima dengan kata-kata Bapak di awal tadi, menulis di langit dengan awan ya. Menulis di langit dengan awan. Dan dari sejarah perjalanan kehidupan Pak Putu, kita semua tadi sudah mendengar bagaimana resiliennya Pak Putu dan bagaimana mencari celah menjadi aware ya. Tadi Bu Yulia juga udah nerangin, oh my God, very very deep explanation on the experience of Pak Putu ya. Kita jadi melihat bahwa kembali kita ngomong tentang pendidikan ya. Pendidikan itu ternyata ada berbagai macam bentuk pendidikan ya. Dan itu bagaimana kita sebagai manusia, kalau kita memang mempunyai keinginan untuk membawa perubahan ya, kita harus punya imajinasi bagaimana kita berteman dengan berbagai macam teman dari kawan yang sudah mempunyai perjalanan hidup yang macam-macam, dan bagaimana kita menjadi kaya karena ada pengetahuan dan pengalaman yang bisa dibagi dengan kita. Dan hari ini kita berbagi pengalaman dengan Pak Putu dan juga Bu Yulia ya, tentang how to ennoble life, bagaimana memuliakan kehidupan. Kita belajar banyak dari Pak Putu dan juga Bu Yulia. Terima kasih tadi explanation-nya luar biasa. Mendengarkan saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Dan sampai ketemu lagi para pemirsa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.